Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu harapan terbesar dalam kehidupan kita adalah kita berharap kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bahkan kepingin bisa masuk surga bahkan tanpa hisab. Kita ingin masuk surga tanpa mampir dulu. Ingat, versi masuk surga, modelnya masuk surga itu ada dua model. Ada yang langsung masuk, ada yang mampir dulu. Jenengan pilih yang mana? Langsung atau mampir dulu? Langsung ya. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mampir dulu artinya dia tidak langsung ke surga. Padahal di akhirat destinasi kita hanya dua. Kalau tidak surga, neraka. Maka kalau kemudian mampir dulu ke surga tapi mampir dulu, berarti mampirnya ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka sekali lagi semoga yang hadir hari ini semoga termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala kelak masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa rahimakumullah, ketika menjelaskan golongan di akhirat, di awal surat Al-Waqiah Allah menjelaskan akan terbagi menjadi tiga golongan. Akan terbagi manusia itu menjadi tiga golongan. Siapa mereka golongan-golongan ini? Ada golongan kanan, ada golongan kiri, dan ada golongan istimewa. Golongan kanan disebutkan sebagai ashabul yamin. Kalau golongan kiri ashabus shimal. Golongan kanan masuk ke surga, golongan kiri akan masuk ke neraka. Ternyata masih ada lagi satu golongan, yang golongan ini masuk kategori istimewa, Pak. Siapa mereka ini? Mereka yang digambarkan di ayat ke-10 surat Al-Waqiah adalah as-sabiqun as-sabiqun. Mereka adalah golongan-golongan yang as-sabiqun as-sabiqun, yang mereka ini mendapatkan fasilitas, yakni mereka ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang muqarrabun. Hadirin rahimakumullah,
siapa orang muqarrabun ini? Siapakah orang muqarrabun ini yang masuk kategori istimewa ini? Jadi golongannya namanya as-sabiqun as-sabiqun, fasilitasnya namanya muqarrabun. Apa itu muqarrabun? Didekatkan. Mereka didekatkan kepada Allah Ta'ala. Hadirin, kita semua kepingin masuk surga tanpa hisab. Sedangkan di akhirat ada 3 golongan tadi. Ada golongan kanan yang akan masuk surga, golongan kiri masuk neraka, yang ketiga golongan istimewa. Maka siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab? Mereka adalah golongan istimewa ini. Maka tema kita kali ini, kita akan belajar menjadi golongan muqarrabun, menjadi golongan yang mendapatkan fasilitas istimewa. Teriring doa, semoga kita semua yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang kelak masuk golongan istimewa. Ketika di surga, ketika di akhirat, kita mendapatkan fasilitas yang tidak biasa dan langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadimakumullah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 11, Allah menjelaskan tentang ulaikal muqarrabun. Boleh dibaca Pak? Kelihatan tidak itu ya? Monggo. Abah Qasim membaca atau sinten? Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Baik. Mereka adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Hadirin, muqarrabun ini grup yang istimewa, Pak. Yang mereka didekatkan pada Allah. Seperti apa yang maksud didekatkan pada Allah ini? Kita lihat tafsirnya, Pak. Apa yang dimaksud didekatkan ini? Kok dia masuk kategori istimewa? Lihat, Pak. Yang pertama tafsir Al-Muyassar. Yang dimaksud didekatkan di sini adalah mereka adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Ta'ala. Hadirin, saya membaca tafsir ini, itu teringat kalau kita menghadiri undangan. Jadi kalau ada undangan acara, itu kadang ada tamu-tamu yang istimewa. Ada tamu-tamu yang istimewa, yang tidak sama dengan yang lain. Pernah nggak kalau ada acara gitu, tamu itu disendirikan, Pak, tamu VVIP, yang fasilitasnya beda sama yang lain. Kuenya lebih enak barangkali, minumannya lebih banyak barangkali, dan yang terpenting adalah dia lebih dekat posisinya dengan pemilik acara. Saya tergambar betapa ketika di akhirat ada orang-orang yang kemudian didekatkan kepada Allah, Pak. Diberikan fasilitas beda. Bukan dia yang minta, justru yang punya acara yang menempatkan beliau di tempat yang khusus, di tempat yang spesial. Menurut jenengan, kalau di model seperti itu, kira-kira nikmatnya lebih hebat apa tidak? Fasilitas surganya lebih hebat apa tidak? Lebih hebat, Pak. Karena pasti beda. Jenengan mawon kalau punya acara terus ada tamu yang istimewa, pasti punya bedakan, betul tidak? Dibedakan. Kursinya beda, ngarep dewe, kursinya empuk. Sing tamu liyane Bapak mburi dewe, campur kudanan Bapak. Kan kira-kira begitu kasarannya. Yang istimewa beda, Pak. Beliau tokoh misalkan, beliau adalah orang yang dihormati, diberikan tempat khusus. Muqarrabun itu golongan seperti itu. Ketika yang lain standar-standar saja, reguler saja, ini dapat istimewa. Ulaikal muqarrabun, dia didekatkan. Bayangkan,
Sudah bukan mendekat, tapi didekatkan. Luar biasa Pak. Fasilitasnya itu langsung datang dari Allah, diberikan kepada dia. Hadirin Allah, ada makna lain juga dalam tafsir Zubul Tafsir min Fathil Qadir. yakni orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yang senantiasa mendapat pahala mereka yang besar dan kemuliaan yang agung. Hadirin, beda fasilitasnya ini Pak. Dia mendapatkan kemuliaan yang lebih besar, dia mendapatkan fasilitas lebih hebat. Beda sudah. Tadi saya katakan tadi, mungkin buahnya sama-sama jeruknya Pak, tapi bagi para tokoh ini jeruknya gede-gede, sing buri-buri campur kecut-kecut ini Bapak arek-arek. Beda Pak, kok bisa begitu ya? Ini memang kenyataan. Dalam hidup saja, kalau diistimewakan beda pasti sudah. Hadirin Allah, ulaikal muqarrabun. Mereka diberikan kemuliaan lebih, diagungkan, luar biasa sudah. Hadirin, Allah, ada lagi dalam Tafsir Al-Wajiz. Mereka adalah orang-orang yang derajatnya didekatkan dan ditinggikan di surga, dan dengan diiringi kenikmatan. Hadirin, lebih jelas barangkali derajatnya didekatkan dan ditinggikan di surga. Beda Pak. Mungkin kalau yang standar surga bintang 4 ini bintang 10 barangkali kira-kira. Jangan tanya bidadarinya seperti apa. Mungkin jauh lebih excellent barangkali, lebih keren barangkali. Kalau yang standar bidadarinya ya standar. Tapi Pak, walaupun standar, tidak usah khawatir. Nikmat terkecil di surga itu Pak, di surga yang paling standar lah begitu, itu masih 100 kali jika dibanding dengan dunia Pak. 100 kali jika dibanding dunia, yang paling hebat. Jadi nikmat terkecil di surga itu jika dibandingkan dunia itu 100 kali dari nikmat yang terbesar. Bidadari paling jelek itu masih 100 kalinya orang paling cantik di muka bumi ini Pak. Menurut jenengan orang paling cantik di muka bumi sinten? Ibunya Rarek gitu ya. Nah, itu kalikan 100 Pak. Itu bidadari paling jelek. Pangling buatan jenengan kira-kira. Kak pangling tok. 100 kalinya. Itu padahal nikmat paling jelek, paling sederhana. Maka bayangkan kalau kemudian VVIP Pak, lebih tinggi lagi. Wah, nikmatnya paling hebat lagi Pak. Hadirin Allah, ulaikal muqarrabun. Mereka didekatkan pada Allah. Fasilitasnya beda karena yang mendekatkan Allah. Hadirin rahimakumullah. Ini tafsir Al-Wajiz. Ada lagi dalam tafsir Kemenak, itu adalah mereka yang mendapatkan rahmat. Ada sesuatu tambahan diberikan kepada mereka ini. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Hadirin Bapak Rahmatullah, pendek kata, muqarrabun adalah golongan istimewa. Mereka golongan istimewa. Ada golongan kanan yang masuk surga, ada golongan kiri yang menjadi calon-calon penghuni neraka, dan ada golongan istimewa. Mereka pasti masuk surga dan mendapatkan kenikmatan lebih hebat daripada yang standar lainnya. Sekali lagi, semoga yang hadir hari ini termasuk orang-orang muqarrabun yang kelak mendapatkan fasilitas istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, lantas pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai derajat ini? Bagaimana bisa mencapai derajat ini? Tentu kita semua kepingin menjadi orang-orang muqarrabun.
menjadi orang-orang istimewa, ditempatkan istimewa, hidangan istimewa, fasilitas istimewa. Kok luar biasa banget ini. Siapa mereka ini dan bagaimana kita bisa mencapainya? Insya Allah sering saya aturkan, kalau dalam kajian kami berusaha berikhtiar, di ujung kajian itu pasti ada hal yang bisa dilakukan sampai kepada titik tidak hanya tahu kita ini, tapi bagaimana kita bisa melakukan. Itu ikhtiar kami, Pak. Di kajian-kajian, kalau ikuti kajian-kajian kami di tema yang lain, itu pasti ujung-ujungnya adalah rekomendasi praktisnya. Sehingga harapan kami yang kita fahami dalam kajian itu nanti pulang bisa kita cicil untuk belajar melaksanakannya. Maka nanti kita lihat seperti apa orang-orang muqarrabun yang disampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah, ayat berapa tadi Bu? Ayat 11. Hadirin, siapakah mereka yang mendapatkan gelar muqarrabun ini, fasilitas muqarrabun ini? Ternyata mereka adalah was-sabiqun as-sabiqun, yang Allah jelaskan di ayat sebelumnya, yakni Al-Waqiah ayat 10. Boleh baca, Pak? Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dulu masuk surga. Baik. Hadirin Allah, mereka orang-orang yang paling dahulu. Orang-orang paling dahulu. Itu kalau kita buka terjemah. Hadirin, sering saya aturkan, kalau panjenengan ingin memahami Al-Quran, baca terjemah itu sudah membuka pintunya. Jenengan buka terjemah sudah membuka pintunya. Tapi kalau ingin lebih dalam memahaminya, tidak bisa tidak kecuali belajar tafsirnya. Terlalu banyak rahasia-rahasia dari susunan kata, dari urutan kata, bahkan dari jumlah huruf saja. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik, Pak. Saking hebatnya Al-Quran itu. Bahkan dari jumlah huruf saja kita bisa mendapatkan hikmah pelajaran di sana. Hadirin makullah, siapakah orang as-sabiqun as-sabiqun ini? Yang disebutkan sebagai orang yang paling dahulu ini. Hadirin, siapakah as-sabiqun as-sabiqun? Kita lihat tafsirnya lagi. Dalam tafsir Al-Muyassar, as-sabiqun as-sabiqun adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan di dunia. Cirinya orang as-sabiqun as-sabiqun ternyata adalah mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan di dunia. Orang yang as-sabiqun as-sabiqun itu pionir, Pak. Lebih dulu dia. Pokoknya setiap ada kesempatan kebaikan, nggak nunggu yang lain, dia duluan. Kalau yang lain mikir-mikir dulu, dia sudah berangkat duluan. Ngaji misalkan, ayo ngaji yuk. Yang lain masih mikir-mikir, dia nggak pakai mikir, sudah berangkat duluan, Pak. Itu as-sabiqun as-sabiqun. Lihat masjidnya perlu dibenahi ya. Yang lain masih nimbang-nimbang, mikir-mikir, dia sudah duluan, Pak. Sudah keluar uangnya sudah. Dia sudah tanya rekening. Rekening masjid berapa? Langsung tanya gitu. Walaupun entah kliknya kapan nggak tahu. Sudah lumayan tanya duluan. As-sabiqun as-sabiqun. Dia senantiasa bersegera dalam kebaikan di dunia. Maka orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun ini, dia tidak pernah membiarkan kesempatan itu, kecuali dia pasti akan berusaha memenuhi dengan kebaikan. Kesempatan saat dia muda, dia penuhi dengan amal-amal soleh. Saat dia tua, ketika tidak bisa lagi melakukan amal-amal seperti saat muda, dia ganti dengan zikir yang banyak, sedekah yang banyak, baca Quran yang banyak, begitu seterusnya. Pendek kata, mereka bersegera dalam kebaikan di dunia. Kemudian ada lagi yang saya kasih warna beda itu, Pak.
Mereka bersegera menuju derajat-derajat yang tinggi di akhirat. Orang yang as-sabiqun ternyata ciri yang lainnya adalah dia ndak pingin sekedar standar surga, Pak. Wis pokok munggah swarga. Swarga pinggir ndi wis sak kene-kene lah pocok-pocokan dia gak apa-apa. Tidak begitu, Pak. Targetnya tinggi. Dia ingin lebih utama. Bukan sekedar munggah swarga, tapi kalau bisa paling tinggi derajatnya. Itu yang dia cita-citakan, Pak. Non sewu. Jenengan kira-kira kalau boleh bercita-cita, cita-citanya masuk surga, sing pinggir pundi Bu jenengan? Dalam? Jauh, Masya Allah. Luar biasa. Tapi kadang-kadang rotok jomplang, ya. Sing disuwun dhuwur, amale biasa. Muring-muringe pancet. Ngoten niku jomplang mboten Pak kira-kira? Yo. Takoni swarga mboten? Swarga Ustaz. Wah. Tapi nek ningali bojo kira-kira gregeten mboten? Gregeten Ustaz. Ah, iku sing garai. Jomplang kadang-kadang. Orang-orang yang as-sabiqun cita-cita yang tinggi. Sekaligus dia berikhtiar, dia tidak puas hanya sekedar standar, tapi lebih tinggi. Sedekah dia akan lebih tinggi, lebih hebat lagi sedekahnya. Tidak mau standar-standar. Amal-amal soleh tidak mau biasa-biasa, lebih dari itu. Salat, kalau yang lain bisa salatnya khusyuk, dia lebih dari itu. Sudah khusyuk panjang pula bacaannya. Masya Allah. Ditambahkan sendiri. Kenapa? Dia berharap lebih hebat lagi, lebih utama lagi. Hadirin Allah, tentu keutamaan-keutamaan ini ada batas. Saya pernah ditanya, Ustadz, kalau amal utama itu bisa nggak jatuh pada berlebihan? Amal utama itu bisa nggak jatuh pada berlebihan, Pak? Jawabannya, bisa. Masih ingat kisahnya 3 orang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah, kemudian mereka mengatakan pingin amalnya lebih hebat dari Nabi. Pernah dengar nggak? Yang satu bertanya asalnya, tanya kepada istri baginda, seperti apa puasanya Nabi? Dijawab, Nabi itu berpuasa, tapi Nabi juga berbuka. Nabi berpuasa, tapi juga Nabi berbuka. Apa yang disampaikan dia? Dia kepingin lebih hebat dari Nabi. Dia mengatakan, saya kalau itu saya akan puasa terus tanpa berbuka. Wah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua kemudian mengatakan apa? Bagaimana sholat malamnya Nabi? Istri baginda mengatakan Nabi itu sholat malam tapi juga istirahat kalau malam. Dia langsung mengatakan, kalau gitu saya ingin sholat malam terus tanpa istirahat. Yang ketiga juga mengatakan, saya tidak akan menikah karena berharap lebih utama dari Nabi. Apa yang terjadi? Rasulullah mengingatkan kan, ketika Rasulullah keluar, siapa yang mengatakan tadi begini-begini tadi? Ya kami ya Rasulullah. Beliau mengatakan, aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Aku sholat malam tapi aku juga istirahat. Dan aku juga menikah. Kemudian barang siapa yang tidak suka atau menyelisih sunnahku, maka dia bukan golonganku. Loh, ini kebablasan ini malah mboten sae, Bu. Malah mboten sae. Urusan poso. Sampeyan buka jam piro? Ya pas magrib kok. Lho, nek awak dhewe jam 10 baru buka. Niku mboten tambah hebat, tambah salah. Tambah salah kok kan. Mboten tambah hebat, tambah salah. Tak boleh, sudah buka saja. Loh kan belum lapar Ustaz, sudah buka saja. Batalkan dulu paling enggak, minum. Itu sunnahnya. Sholat malam beleng, bukan tambah hebat, tambah salah. Kenapa ada hak-hak yang harus dipenuhi? Nabi juga istirahat. Makanya hati-hati Bapak sekalian. Amal-amal utama urusan sunnah khususnya, hati-hati. Kalau kebanyakan kebablasan, jatuh kepada berlebihan itu bisa.
Makanya hati-hati, jangan sampai urusan sunnah mengalahkan yang wajib. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Sholat malam mulai 12:30 sampai 3:30. Kemudian 3:30 tidur, bangun 7:30. Ditakoni kali koncone lah, emang gak sembahyang subuh aja. Sholat malam memang wis sosok ganjarane. Nggak ada Pak. Sunnah bisa mengalahkan wajib itu nggak ada. Walaupun sebanyak apapun sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Makanya hati-hati, yang wajib beresi, yang sunnah tambahkan. Hadirin wakullah, balik. Derajat-derajat di akhirat dia tidak mau yang standar-standar, dia cita-citanya tinggi, terus dia upayakan meraih itu. Ditambahkan amal-amal solehnya, dijaga benar dari dosa-dosa yang akan mengurangi atau mendegradasi surganya. Inilah orang-orang as-sabiqun as-sabiqun. Ada lagi dalam tafsir Mukhtasar, saya kasih warna beda Pak. Mereka terlebih dahulu melakukan kebaikan di dunia. Terlebih dahulu melakukan kebaikan di dunia. Saya katakan pionir kalau mau. Dia langsung duluan pokoknya, urusan kebaikan dia duluan, boten tentenan. Boten tentenan. Yang ngetin tentenan nah. Saling menunggu. Sama jangan ngaji tak enggak? Ya ngenteni bolone kok nek orang ngaji budal ngaji. Kok ngenteni bolone. Hadirin, berangkat saja. Urusan kebaikan berangkat. Ini adalah ciri khas orang-orang as-sabiqun as-sabiqun yang mendapatkan fasilitas muqarrabun. Hadirin makullah. Tafsir yang lain, Zubdul Tafsir. Mereka orang-orang yang bersegera menuju keimanan, jihad, taubat, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Hadirin, ternyata as-sabiqun as-sabiqun itu ada ciri yang lain Bapak Ibu. Disebut dalam tafsir ini. Apa itu? Mereka bersegera menuju keimanan. Mereka menuju keimanan. Hadirin, mereka juga bersegera menuju jihad. Panggilan jihad, yang lain masih mikir-mikir, dia berangkat duluan. Hadirin makullah, taubat juga demikian. Yang lain masih nimbang-nimbang, minta maaf masih mikir-mikir, dia harus minta maaf duluan. Kenapa? Dia ingin yang lebih utama daripada biasa. Dan perbuatan baik yang lainnya. Hadirin barakallah, dalam Al-Quran surat Ali Imran 133, Allah menjelaskan kepada kita ada dua hal yang harus menjadi target kehidupan kita Pak. Ada dua hal yang harus menjadi target kehidupan kita. Apa itu? Ampunan Allah dan derajat tinggi di surganya Allah Ta'ala. Coba nyentir sani 133 Ali Imran, boleh dibaca monggo. Pak Qasim monggo atau bagian monggo. Dan segera kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, matur nuwun, masya Allah, luar biasa. Ya dengan tidak boleh kalah, beliau ini dari Jombang, masya Allah. Sing Jombang pun berangkat di sini tenggene masjid ngaji. Dadak sing janggut nih, cek pikir-pikir. Cek pikir-pikir, budal enggak ya, budal enggak ya. Sing Jombang pun bidal Pak. Mungkin berangkat mantun asar ketinggalan nih, masya Allah. Kita doakan nggih, semoga yang hadir hari ini Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah dan diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah menjelaskan dalam Ali Imran 133. Ada dua yang harus kita segerakan. Apa itu? Ampunan Allah. Harus Pak. Andai umur kita nggak banyak, andai kesempatan kita nggak panjang, maka yang harus kita bidik pertama adalah ampunan Allah. Pastikan di waktu sempit kita yang mungkin nggak panjang lagi, itu pastikan kita mendapatkan ampunan Allah. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Itu Pak kuncinya.
Kenapa kita perlu membidik ampunan Allah? Karena amal kita ditimbang. Betul Pak? Amal kan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu kan Allah dawuh. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang amal kebaikannya dalam timbangan di akhirat lebih banyak timbangan kebaikannya. Amal kita ditimbang, Pak. Barang siapa amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia mendapatkan hidup yang penuh ridho, yaitu surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangan kebaikannya kalah banyak dengan keburukannya, timbangan kebaikannya kalah banyak dengan keburukannya. Sakjane sregep ngaji tapi nek ngrasani rodok seneng. Sakjane nek jamaah semangat tapi nek ambek tonggo nyengit. Hadirin, kalau ternyata ditimbang lebih banyak keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Hadirin, amal kita akan ditimbang Pak Ibu. Maka mumpung ada waktu, target yang harus kita capai adalah ampunan Allah. Pastikan Pak, ikhtiar kita yang maksimal adalah urusan ampunan Allah. Jadi kan boleh cita-cita punya rumah yang gede, punya rumah-rumah yang magrong-magrong, pinggir embong, tanduran sing rambut putih potong. Ya Allah, boleh, tapi jangan lupa target utama kehidupan kita apa? Ampunan Allah. Maka banyak istighfarnya. Yang kedua adalah ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, yaitu surga. Nah, nyambung dengan materi kita tadi, surga ini jadi target kita, Pak. Apa maksudnya? Pastikan amalan-amalan kita itu banyak sehingga kita berpeluang lebih besar mendapatkan surga. Nun sewu, saya tambahkan catatan sedikit. Memang masuk surga itu bukan gara-gara amal kita, mboten Pak. Masuk surga bukan gara-gara amal kita. Rasulullah sendiri ditanyakan, pernah ditanya, apakah panjenengan juga ya Rasulullah? Ya, sama. Kita masuk itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Loh, terus apa hubungannya? Kalau gitu nggak usah beramal saja. Toh nanti dapat rahmat Allah ya masuk surga. Ternyata bukan Pak. Rasulullah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Hadirin, beliau menjelaskan dengan ayat ini, kebaikan kita itu memang tidak bisa masukkan ke surga. Kenapa? Karena jumlahnya itu sangat minim. Kebaikan kita itu jumlahnya sangat minim dibanding dengan nikmat Allah. Non sewu. Kalau dibandingkan dari sisi waktu, sholat kita, jumlah waktu untuk sholat dengan jumlah waktu untuk istirahat, kata pundi kira-kira? Kata istirahat nggih? Sholat niku misalkan sehari 5 kali. Sekali sholat berapa menit? 10 menit pun standar al-basit. Rodok suwit senen ya tak no, nggih. Lho kalau ngotaken imame Ustaz, saya rodok panjang ayate. Enten sing elingaken Ustaz pun dawa-dawa ayate jare ngoten ya apa. Astagfirullah. Loh, nun sewu. Padahal ayat itu, Bapak Ibu, ayat yang lebih panjang
Sesungguhnya itu dampaknya lebih hebat loh. Ayat yang dibaca, surat ini loh Pak, itu ternyata pahalanya, ini salah satunya. Ada ungkapan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu diantara adalah satu huruf dibaca di dalam sholat itu mendapatkan pahala 100. Jadi satu huruf pahalanya 100. Kalau di luar sholat tanpa punya wudhu, jenengan itu hanya dapat 10. Sedangkan di dalam sholat dapat 100. Satu huruf. Sekarang bayangkan kalau jenengan baca bismillah. Bismillah itu berapa hurufnya? Nah, pernah ngitung mboten? Wis ngandel kula mawon 19 jumlahnya. Pas mar Ustaz kula hitung saleh itu. 19, Pak. Maka jenengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Di luar sholat itu 19 kali 10. Berarti berapa? 190. Tapi kalau dalam sholat kali 100 Pak. Jenengan baca bismillah di dalam sholat kali 100. Berarti 19 kali 100 berapa? 1900. Nek jabone sholat mboten kada wudu 190, sedangkan di dalam sholat 1900. Itu baru bismillah Pak. Dereng kemudian ayatnya misalkan suratnya nama Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nyen pirsa berapa jumlah hurufnya? Benar hitung toh? Terus ngambil kula mawon, 54 tangan ini. Maka pahalanya di dalam sholat 5.400. Hebat Pak. Itu baru kulhu Pak. Nek sabihis. Nah, tambah boten karang katae pun. Pertanyaannya, nek imam sing maos surat niku taren panjenengan, kira-kira nyen pilih pundi? Pilih sabihis apa kulhu? Maka perlu kita sadari, saat imam membaca panjang, itu amalnya itu akan besar buat jenengan pahalanya. Jenengan akan semakin banyak pahalanya. Sama-sama berangkat ke masjid, beda yang didapat Pak. Kenapa? Karena amalannya lebih istimewa. Orang-orang yang as-sabiqun, dia mengutamakan ngoten niku Pak. Maka kita lihat, kira-kira mangke nek imame baca rada dawa, ini protes tambahan kira-kira. Nek protes sampean katape as-sabiqun sampean dibani. Maka kesempatan Pak, mumpung pahala dilipat gandakan, harusnya amal istimewa dong. Kenapa harus biasa-biasa? Kesempatan Pak, wong toh jenengan tinggal mireng nih. Betul betul. Tinggal dengarkan sudah. Maka suruh yang panjang kalau perlu. Imamnya dijawel, mam ojo ndok lho sing dawa lho ya mesisan ya. Hadirin, tentu menyesuaikan kondisi. Tapi kadang kita itu terlalu menyederhanakan masalah. Boleh sing cendek padahal masih bisa panjang. Tadi loh, as-sabiqun mengutamakan amal-amal yang lebih istimewa, lebih utama. Hadirin makullah, dalam tafsir yang lain, Al-Wajiz, yakni orang-orang terdahulu di dunia yang beriman, berbuat baik, taat dan menjauhi kemaksiatan. As-sabiqun ternyata dia tidak hanya mendahului urusan kebaikan Pak. Urusan kebaikan dia pioner, lebih dulu dia berusaha kebaikan. Yang lain masih mikir-mikir, dia taat duluan. Yang lain masih mikir-mikir, dia sudah lebih dulu dalam kebaikan. Ditambah lagi, dia juga paling awal meninggalkan kemaksiatan. Sing liyane sik mikir-mikir, misalkan disanjangi, Mas gak oleh nggoroi bojo itu gak oleh. Terus ono sing ngenyang, mosok mboten asal Ustaz, kan demi kebaikan Ustaz. Oh, demi kebaikan. Hadirin, pokoknya ndak oleh ngoten mawon, Bun.
berusaha semaksimal mungkin. Ketika Allah melarang, yang sudah. Riba tidak boleh, sudah tidak boleh, tidak boleh. Ada yang kan suka ngenyang-ngenyang ngoten. Masa mboten angsal Ustaz? Titi ae ka oleh ta? Ka oleh. Kali ini ka oleh kok cek oleh. Hadirin, as-sabiqun as-sabiqun, dia lebih awal, dia paling awal bahkan meninggalkan kemaksiatan. Ayo, kalau ingin jenengan dapat benjan ben, dapat derajat yang hebat tadi Pak, grupnya bukan grup standar, bukan grup reguler, tapi grup istimewa. Ayo, urusan kebaikan kita paling awal, meninggalkan kemaksiatan juga kita paling awal. Hadirin wakullah, makanya hati-hati Pak, hidup ini monggo kita jaga Pak, hidup ini Pak. Hidup ini mungkin selama ini sudah bagus, jaga terus Pak. Semoga sampai meninggal tetap bagus. Jangan nyelewat-nyelewat. Biyen waktu tasik rada enem, serkep teng masjid. Saniki rada angel nang masjid. Niku nyelewat-nyelewat jenenge. Biyen sedekah semangat damel masjid. Saniki malah urun son horor. Rada nyelewat-nyelewat. Istiqomah saja dalam kebaikan. Dan jadi kita berikhtiar untuk apa? Senantiasa dalam kebaikan. Hadirin makullah. Nah, dalam tafsir As-Saghir ada lagi Pak. Saya kasih warna beda itu. Yang nggak saya kasih warna, saya anggap sama maknanya. Yang paling dulu, loh. Pokoknya as-sabiqun as-sabiqun itu pokoknya paling awal pokoknya. Kebaikan-kebaikan paling awal. Sedekah dia paling awal. Sudah, nggak pakai mikir-mikir lagi sudah. Gambarnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Kan ayatnya ngoten. Tanda orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kan tidak ada kalimat penyela. Tidak ada sami'na wa analisana wa ata'na. Enggak ada, Pak. Enggak pakai analisa. Pokoknya sami'na wa ata'na. Hadirin rahmatullah. Saya menggambarkan, Pak, orang yang as-sabiqun as-sabiqun itu persis mirip paling tidak itu dengan yang digambarkan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 99, Pak. Yaitu saya beri tema menomorsatukan Allah. As-Saffat ayat 99. Nyentir sana. Ya dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepada aku. Baik. Hadirin, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala inni dzahibun ila rabbi. Ayat itu menjelaskan sikap Ibrahim alaihissalam yang menomorsatukan Allah. Menomorsatukan Allah. Yang bersani tafsirnya kalau perlu nanti. Kala itu Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah berbagai macam. Itu jangan dikira tidak ada halangan, Pak. Contoh misalkan perintah hijrah. Perintah untuk meninggalkan keluarganya di tengah gurun di kota Mekah di awal-awal itu. Ada lagi perintah tentang menyembelih. Jangan dikira nggak ada halangan, Pak. Ada halangan semua. Ada sesuatu alasan, bahkan seandainya kita jadikan alasan itu masih masuk akal. Tapi beliau lebih mengutamakan taatnya kepada Allah Ta'ala. Dan itu saya bisa mengambil benang merahnya persis dengan as-sabiqun as-sabiqun. Mungkin dia lelah, tapi dia tetap mengutamakan kebaikan, tetap berjamaah. Mungkin dia payah, Pak, tapi tetap bisa berangkat ngaji. Mungkin dia saat itu nggak punya uang, tapi dia masih berusaha untuk menyenangkan orang lain. As-sabiqun as-sabiqun mirip dengan mereka yang menomorsatukan Allah. Sampai di sini paham mboten, Pak? Paham mboten, Bu? Nyantol mboten iki? Alhamdulillah. Sayang kalau wakil terus gak nyantol gitu. Baik. As-sabiqun as-sabiqun. Maka saya berikan quote-nya begini, Bu. As-sabiqun as-sabiqun adalah mereka yang merespon perintah dengan sikap tanpa tapi.
Ayo belajar. Nek kepingin dados tiang sing mendapatkan fasilitas didekatkan tadi, muqarrabun tadi, grup yang istimewa tadi, belajar. Di mana mulainya? Jadilah merespon perintah tanpa tapi. Wis pokoknya enten dawuh Gusti Allah, sami'na wa ta'na. Allah ngutus minta hanya kepada Allah, ya sudah minta pada Allah. Jangan minta selain Allah. Hadirin Allah, Allah ngutus ibu-ibu misalkan menghormati suami, laksanakan saja. Dan sewu, enten sing protes, Ustaz, nggih sing suami ini niku tiangnya bener Ustaz. Nek sing jaler niku mblegedes ya napa Ustaz. Tetap harus hormat, tetap harus taat selama tidak memerintahkan kemaksiatan, tetap harus taat. Bu, Ibu, belajar taat nggih. Belajar menghormati bapak nggih. Masya Allah. Dan sewu, jenengan nek teng dalem niku biasa niku basa tamboten kalau bapak arek. Lho, ngono iku sing ngarai. Yang ngono iku sing ngarai. Loh, Nabi niku sampai dawuh ngeten, Pak. Nabi sampai dawuh, Bu. Seandainya boleh manusia sujud kepada sesama manusia, maka akan perintahkan para istri sujud pada suaminya. Loh, non sewu. Umpama angsal dari Nabi niki, umpama angsal manusia sujud dengan manusia, akan diperintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Saking mulianya suaminya, Bu. Mulane hati-hati, Bu. Jangan mentang-mentang biyen bapak ini biyen koncone SMA, gitu. Mentang-mentang koncone SMA, terus biyen ibu ini tadi ketua OSIS. Bapak ibu ini ternyata pengurus OSIS bagian kebersihan. Terus saat ini mentang-mentang masih ada peninggalan masa itu. Bapak ibu diceluk sing kurang hormat. Mentang-mentang jenenge Joko, cok. Tidak boleh. Panggil dengan gelarnya bapak, ayah, papi. Ya, papi barang dong. Papi nang endi nak? Papi tasih ngedalaken mendo, Bu. Mami tasih ngepekarak. Panggil dengan kehormatannya. Karena itu perintahnya. Jangan kemudian mentang-mentang teman, mentang-mentang dulu bawahan di pabrik misalkan, jangan. Beliau adalah bapak arek. Sama Pak, bapak-bapak juga dapat perintah dari Allah loh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan baik. Itu perintah Allah. Sudah jalankan saja Pak. Ente sing protes, Ustaz, maringi belonjo niku ridho Ustaz sakjane. Tapi nek ndok cerewetin Ustaz, gak tawar Ustaz. Sudah perintah Allah mempergauli dengan baik pun tak belonjone paringaken Pak, bah cerewet, bah gak cerewet paringaken. Semakin cerewet tambah apa nih? Tambah gak cerewet tadi. Sudah, itu perintah Allah. Kita ini sedang belajar sami'na wa ta'na. As-sabiqun as-sabiqun. Mulane mangke Bu. Jangan kok biasa depan arah kok mulai loman. Mungkin beliau sedang belajar as-sabiqun as-sabiqun. Mantap tadi. Atau tiba-tiba bapak-bapak menjumpai ibu dengan arah tenggeri kok meneng ae, Pak. Mungkin dia berusaha mengelola dirinya untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Loh nggih. Hadimakullah. Nah, ada ayat pembanding, Pak. Ada ayat pembanding terkait tentang as-sabiqun as-sabiqun ini. Mangke bisa menjadi saged dipirsani mati ngene dalam dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang kita baca tadi tentang as-sabiqun as-sabiqun, ternyata 3 golongan yang disampaikan oleh Allah, difirmankan Allah dalam awal Waqiah itu sebanding dengan 3 golongan yang dijelaskan di dalam surat Fatir ayat 32. Biar pirsa nanti, sehingga semakin lengkap seperti apa sosoknya as-sabiqun as-sabiqun itu.
yang disani. Ini surat Fatir ayat 32. Monggo dipun waos. Allah menjelaskan tentang 3 golongan dalam merespon Al-Qur'an. Nggih, surat 35 insyaallah nggih. Ayat 32. Nggih, surat 35. 32. Nggih. Kemudian kita tutupkan mewariskan kepada orang-orang yang mencari diri di antara hamba-hamba. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri, ada yang berkenan, dan ada pula yang lebih jauh berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Baik, hadirin, dalam ayat ini Allah menggambarkan dalam merespon dawuh Al-Quran itu manusia ini terbagi dalam 3 golongan. Dalam merespon dawuh Al-Quran itu terbagi menjadi 3 golongan. Siapa mereka? Golongan pertama adalah mereka yang zalimul linafsih, zalim dengan dirinya. Maksudnya boten kereken kali Al-Quran. Yang kedua, muktasid, tengah-tengah. Kadang ngereken, kadang enggak, ngoten model itu. Jadi dawuh ini kadang ngrungokno, kadang enggak, ngoten. Ngaji kadang teko, kadang enggak. Ya Allah. Yang ketiga adalah mereka yang sabiquna bil khairati biidznillah, yaitu mereka yang bersegera. Sabiqun. Hadirin, dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini disampaikan sebagai penjelasan dari as-sabiqun as-sabiqun, 3 golongan yang dijelaskan dalam awal surat Al-Waqiah. Apa maksudnya? Seakan-akan disampaikan bahwasanya 3 golongan ini sama sebenarnya. Mereka yang akan menjadi golongan kanan, mereka yang menjadi golongan kiri dan istimewa, itu terlukis dari 3 respon ini. Maka siapa mereka yang akan mendapatkan istimewa adalah ketika mereka merespon dengan sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu bersegera melaksanakan, bersegera menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Hadirin Allah, dalam tafsirnya 3 golongan ini ada ciri khasnya, Pak. Ada ciri khasnya. Yang pertama, kalau golongan yang paling tinggi grade-nya sabiqum bil khairat, yang kedua muktasid tengah-tengah, yang ketiga yang paling rendah tadi, kalau saya balik ya, itu ciri khasnya begini. Yang golongan yang pertama paling tinggi itu dia melaksanakan yang wajib, menjalankan yang sunnah, menjauhi dosa-dosa. Itu karakteristiknya. Menjalankan yang wajib, menambahkan yang sunnah, dan menjauhi dosa-dosa besar. Itu ciri khasnya. Salate pun bener, sing wajib pun beres, tambah sing sunnah, ditambah lagi meninggalkan yang dosa-dosa besar. Ini Pak. Yang kedua, niki muktasid, tengah-tengah. Niku ciri khasnya, sing wajib jalan, tapi sunnah kadang-kadang. Poso Ramadan beres. Tapi puasa sunnah, yo kadang-kadang, kadang iya, kadang enggak. Model atau kadang-kadang. Nek kita kan modelnya ngoten nggih, kadang-kadang nggih. Dan kadang puasa, kadang boten, ngoten toh? Atau dibalik, kadang enggak, kadang poso, kadang enggak, kadang poso, ngoten nggih. Nah, yang ketiga itu paling jelek. Dia tidak melaksanakan yang wajib, bahkan dia melaksanakan yang dilarang. Hadirin, 3 ini jalurnya tadi sing napa paling istimewa, dia menjadi sabiqun as-sabiqun. Sing golongan kedua muktasid, dia masih mendapatkan ampunan Allah dan dia menjadi golongan kanan. Sedangkan sing paling jelek, dia menjadi golongan kiri, masuk neraka. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Ternyata as-sabiqun as-sabiqun dalam tafsir Ibnu Katsir tergambar, Pak, yakni dia tidak hanya merespon dengan tepat, dia hanya sigap dengan perintah Allah, tapi dia juga menghindarkan dosa-dosa besar. Dia menambahkan amalan-amalan sunnah dalam kehidupannya. Dia terus berusaha memperbaiki dirinya.
dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Hadirin, kesimpulannya adalah siapa golongan muqarrabun itu? Pertama, golongan muqarrabun adalah mereka yang mendapatkan keistimewaan di surga. Oh, sampun kita bahas. Mereka didekatkan oleh Allah Ta'ala, diistimewakan kedudukannya dan fasilitasnya. Kedua, mereka adalah yang senantiasa menomorsatukan Allah dalam kehidupan. Berusaha apa? Menomorsatukan Allah dalam kehidupan, yakni mengutamakan ketaatan di atas kepentingannya. Akhirnya, ayo kita berikhtiar. Kalau kita panjang kepingin mendapatkan menjadi grup sabikun yang mendapatkan fasilitas muqarrabun kalau wau, ayo kita cicil mulai sekarang. Apa itu? Belajarlah menomorsatukan Allah. Pokoknya perintah Gusti Allah sami'na wa ta'na, jalankan saja sudah. Kemudian yang kedua apa? Tambahkan amalan sunnah, Pak. Tambahkan amalan sunnah, Bu. Tambah amalan sunnahnya, puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, zikir-zikirnya, tambahkan kesunahan-kesunahan dari Rasulullah SAW, jalankan. Kemudian jangan lupa pastikan kita tidak ada dosa besar yang kita lakukan. Teruslah bertobat, jaga dari dosa-dosa besar. Semoga manfaat ngaji kita kali ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kelak menjadi golongan muqarrabun, menjadi orang-orang yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana adil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa adil batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, akhirnya selamat berjuang menjadi golongan muqarrabun. Semoga Allah mudahkan langkah kita semuanya. Okay? Demikian kita alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga panjang umur, ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Senin besok insya Allah ngaji di Al-Hidayah. Kalau tersorawuh monggo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.